Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Sya'ban wa syahra Ramadan syahra mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di mana saja berada, semoga Allah turunkan rahmat dan berkah untuk kita semua. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah pada puasa pada tahun ini. Salawat beserta salam semua tetap Allah curahkan untuk para nabi dan rasulnya, terutama nabi akhir zaman, kekasih Allah yang telah merombak kaum jahiliyah dari alam yang gelap gulita menuju kepada alam yang terang benderang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita istiqomah mengikuti syariat ajarannya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah pesankan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang, bertakwalah kalian dan janganlah kalian wafat kecuali kalian wafat di dalam Islam. Kita bersyukur diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Puasa merupakan salah satu untuk mencetak menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dinanti oleh umat Islam, bahkan di seluruh dunia menanti kedatangan bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh maghfirah. Dan semua umat Islam berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, khususnya di bulan suci Ramadan. Namun ada beberapa hamba yang tidak dibolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa, terutama bagi wanita yang sedang haid. Karena masa haid adalah masa yang tidak dibolehkan adalah berpuasa. Karena adalah masa itu adalah masa yang kotor, ya, masa yang tidak suci, ya. Karena itulah untuk wanita yang haid tidak dibenarkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun banyak amalan-amalan, ya, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, itu yang harus kita laksanakan, yang dapat kita kerjakan di masa kita haid. Di antaranya wanita haid itu tidak melaksanakan ibadah puasa, tapi kita dibolehkan untuk berzikir. Karena zikir juga adalah merupakan ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan tetapi sangat berat di mizan atau di timbangan, dan dua kalimat itu juga sangat dicintai Allah. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, dan yang kedua subhanallahil azim. Kita bisa membaca terus kapan dan di mana saja. Itulah salah satu amalan bagi orang yang sedang haid atau menstruasi. Satu, berzikir. Yang kedua
adalah mendengarkan, yaitu lantunan Al-Quran. Karena kata Siti Aisyah, Rasulullah pernah berbaring di pangkuan Siti Aisyah, ya, Rasul membaca Al-Quran. Nah, berarti kita boleh mendengarkan Al-Quran, ya, baik itu secara melalui media ataupun langsung, ya. Nah, itu dibolehkan untuk mendengarkannya. Karena orang yang membaca Al-Quran pun adalah merupakan ibadah, ya, baik membacanya ataupun mendengar. Kemudian yang ketiga adalah membaca sholawat. Bersolawat kepada Nabi pun itu adalah merupakan ibadah. Bersolawat kepada Nabi bukan kita diperintah oleh para sahabat atau para tabi'in, para ulama, tetapi langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Ya, karena itu kalau kita sholawat yang wajib tentu kita di waktu sholat. Karena kita tidak sholat, kita tidak puasa, maka kita bersolawatlah di luar sholat itu. Banyak sekali macam sholawat itu, ya. Di antaranya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali berselawat, maka Nabi membalas 10 kebaikan. Banyak-banyaklah berselawat bagi ibu yang sedang haid, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, amalan bagi wanita yang sedang haid adalah bersedekah. Lebih-lebih kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Ya, selain as-shadaqatu tanfa'ul bala, selain daripada sedekah adalah akan menutupi bala, tertutup pintu bala, juga adalah Allah melipat gandakan pahala kita. Wa amaluhu mudha'afun. Ya, Allah melipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, amalan bagi wanita yang sedang haid adalah mempersiapkan sahur. Betul, kita tidak berpuasa ya Bu, karena kita sedang haid, tetapi kita bisa melaksanakan ibadah yang lain, yaitu menyiapkan untuk bersahur. Jadi ibu bangun untuk sahur, kemudian kita mempersiapkannya, atau kita mempersiapkan untuk berbuka puasa, ya. Apalagi kalau sampai kita berbagi, ya, untuk berbuka puasa. Karena orang yang memberi, ya, untuk berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa, dan tanpa mengurangi sedikit pun bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, nomor 807, kemudian juga Ibnu Majah di hadis yang ke 1746, dan juga Imam Ahmad juga meriwayatkan di hadis yang ke 192. Nah, jadi banyak sekali amalan-amalan, yaitu bagi wanita yang haid. Yang keenam adalah menghadiri majelis taklim, ya. Jadi kalau ada mendengar kita majelis taklim, ibu bisa mengikuti, bisa mendengarkan, ya. Wasami'a kalam Allah, maka dengarkanlah kalimah-kalimah Allah. Itu pun adalah bernilai ibadah, ya. Dan yang ketujuh, ya, amalan yang ketujuh adalah bersilaturahim, ya. Kita bisa bersilaturahim walaupun kita tidak berpuasa. Kita bisa berkunjung kepada orang tua, berkunjung kepada saudara, berkunjung kepada tetangga. Insya Allah dengan kita silaturahim, ya, akan membawa umur kita menjadi barokah, rezeki kita menjadi barokah. Insya Allah dosa dan kesalahan kita terampuni, dan insya Allah Allah berikan yang terbaik tempat kita nanti di akhir kemudian. Jadi banyak sekali ya Bu amalan-amalan untuk bagi wanita haid, khususnya di bulan suci Ramadan. Baik, ini saja yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.